Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi secara virtual ya. Materinya kita selesaikan sampai subbab yang ini gitu ya. Jadi ini satu subbab dengan kemarin fungsi vektor dan gerak kurvilinear gitu ya. Nah, di sini mungkin ada sedikit tambahan materi, tapi tidak ada konsep baru mungkin ya. Jadi ke teknis teori prosedural mungkin ya. Tentu saja ada konsep tentang apa itu sih gerak kurvilinear gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas lagi itu beberapa teori mungkin sudah teman-teman dapat terkait dengan teknis ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih gerak kurvilinear. Kemarin teman-teman sudah bahas terkait dengan fungsi vektor, dengan kalkulus pada fungsi vektor juga. Kemudian terkait dengan tangent vektor ya, vektor singgung. Gitu. Nah, sekarang kita juga masih berkaitan dengan beberapa grafik gitu ya. Nah, yang pertama dari gerak kurvilinear dulu. Nah, gerak kurvilinear ini adalah bahasan tentang gerak sebuah titik pada bidang. Tentu saja kita akan memanfaatkan vektor nantinya. Nah, di sini misalkan terdapat T sebagai satuan waktu dan ada titik X, Y, Z sebagai titik yang kita ilustrasikan bergerak berdasarkan aturan tertentu gitu ya. Nah, di sini X, Y, Z-nya atau titiknya bergerak berdasarkan aturan parameter di mana X-nya diatur dengan fungsi Ft, Y-nya nanti juga bergerak dengan fungsi Gt dan Z-nya bergerak dengan aturan Ht. Nah, kita bisa mendefinisikan nih vektor posisi ya, vektor posisi dari titik P yang X, Y, Z itu tadi, dengan X-nya adalah Ft, Y-nya Gt, dan Z-nya adalah Ht. Nah, ini simbolnya kita pakai RT, gitu ya, vektor R, vektor posisi, di mana vektor R ini adalah vektor posisi yang dipengaruhi oleh gerak X atau Ft yang mengarah pada sumbu X, dan Gt yang mengarah pada arah sumbu Y, gitu ya, atau unit vektor J, dan Ht yang mengarah pada arah sumbu Z, atau vektor unit vektor K. Gitu. Nah, vektor posisi, namanya juga vektor posisi ya. Vektor posisi itu adalah vektor yang pangkalnya ada di titik asal 0,0, sehingga vektor R ini yang kita sebut vektor posisi juga, dia berpusat di 0,0 dan titiknya itu nanti bergantung nilai T, gitu ya. Nilai T-nya berapa, nah berarti titik ujungnya nanti di koordinat akhir vektornya, gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasi kalau kita punya sumbu X, Y, Z. Seperti biasa, X-nya yang mendatar di sini ya. X, Y, dan Z-nya yang tinggi ke atas. Nah, kalau misalkan saya punya titik P dengan koordinat X, Y, Z di sini, dia 3 dimensi ya. Maka kita bisa buat vektor posisi, satu vektor posisi dari 0,0 ke titik P, gitu ya, satu vektor posisi ketika T tertentu, mungkin T0 ya kalau di awal di sini. Nah, kemudian kita bisa buat vektor lain yang juga punya ujung tertentu di sini, dan vektor-vektor lain yang
punya ujung tertentu gitu ya dengan titik asalnya 0,0. Jadi vektor-vektor ini adalah vektor posisi. Nah, kalau misalkan titik-titik ujung ini kita tracer, kita hubungkan gitu. Nah, maka kita bisa mengilustrasikan ya. Jadi gerak kurvilinear itu adalah gerak titik-titik ini yang membentuk vektor tadi, yang membentuk garis, membentuk kurva. Jadi gerak titik-titik ini tadi membentuk kurva. Kalau di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah sempat ya melihat gerak kurvilinear dari persamaan elips gitu ya. Jadi titik-titik ujung dari vektornya ini kalau kita hubungkan nanti membentuk elips di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita lebih general, jadi titik-titiknya ini membentuk suatu kurva. Ya, kurvanya ya bentuknya terserah, boleh elips, boleh kurva lengkung mungkin, fungsi pangkat 3, dan seterusnya. Nah, gerak inilah yang kita sebut gerak kurvilinear, gitu ya, gerak yang membentuk kurva tadi. Nah, di gerak kurvilinear ini sebenarnya berkaitan juga dengan kecepatan, percepatan, dan laju. Karena titik yang bergerak tadi itu kan pasti punya kecepatan. Kalau ada kecepatan, berarti delta dari kecepatannya adalah percepatan, gitu ya. Dan laju sendiri itu adalah efek dari adanya perpindahan dari titik awal ke titik kedua, mungkin ya, titik pertama ke titik kedua, kedua ke tiga, tiga ke empat, atau titik pertama ke empat langsung. Nah, itu kita bisa lihat perpindahannya. Nah, di sini kita menggunakan turunan untuk menentukan kecepatan, persamaan kecepatannya. Jadi, ketika gerak titik P pada lintasan tadi memiliki kecepatan dan percepatan, kecepatannya di titik P, tadi titik tertentu, terhadap waktu, itu kita definisikan sebagai VT, kecepatan, vektor kecepatan terhadap waktu, yang kita peroleh dari menurunkan satu kali vektor posisi R, gitu ya. Sehingga seperti konsepnya turunan, maka kita turunkan setiap komponen dari IJK, gitu ya. Kita peroleh persamaan VT-nya atau persamaan vektor V, persamaan kecepatannya adalah F aksen T, I plus G aksen T, J plus H aksen K. Gitu ya. Jadi diturunkan satu kali. Nah, karena percepatan sendiri adalah delta dari kecepatan, maka kita turunkan lagi kecepatan untuk mendapatkan percepatan. Atau di sini simbolnya percepatan adalah vektor A kecil T, gitu ya. Diperoleh dari 2 kali atau turunan kedua dari vektor posisi R, yaitu F double aksen T, G double aksen T, dan H double aksen T. Jadi teman-teman memanfaatkan turunan di sini untuk menemukan vektor posisi, untuk menemukan kecepatan dan percepatan dari titik P tadi, gitu ya, dengan memanfaatkan vektor posisi. Nah, ini ilustrasinya tadi. Titik P-nya kalau misalkan ada kecepatan, berarti kecepatannya bisa kita gambarkan arahnya ya, kemana gitu titiknya, menuju kemana. Kemudian percepatannya sendiri biasanya kan mengarah ke dalam gitu ya, mengarah ke dalam. Jadi ilustrasinya kalau misalkan di sini ada vektor posisi dan ini adalah titik P gitu ya, maka kecepatannya titik P itu kemana arah geraknya gitu ya. Percepatannya itu arah gerak ke dalam daerah, ke dalam menuju ke 0,0 gitu ya. Nah, untuk laju sendiri itu kan efek dari adanya perpindahan posisi ya, dari titik P yang pertama ini ke posisi kemanapun lah T-nya mau kita temukan ya. Misalkan dari P di sini ke P di sini, nah itu perpindahannya berapa. Gitu. Untuk perpindahan kita memanfaatkan kecepatan ya. Jadi dari kecepatan pertama
atau persamaan kecepatannya, kita cari panjang dari persamaan kecepatan. Itu kita peroleh laju atau perpindahannya. Atau untuk memperoleh laju, kita bisa menurunkan vektor posisi terhadap satuan waktu, gitu ya. Atau vektor posisi R kita turunkan 1 kali. Atau sama dengan kalau turunan vektor posisi R diturunkan 1 kali kan sama dengan kecepatan ya. Jadi ketika teman-teman mencari laju atau perpindahan dari titiknya, dari sini ke sini pindahnya berapa gitu ya, sama dengan teman-teman mencari besar dari vektor V, vektor kecepatan. Nah, yang perlu diperhatikan kalau perpindahan sendiri, ini dia besarannya adalah besaran skalar, pindahnya berapa gitu ya, pindahnya berapa. Nah, untuk percepatan dan kecepatan ini dia berupa vektor gitu ya. Jadi hati-hati juga menulis simbolnya. Oke, next kita coba ke contoh soal. Di sini ada apa namanya? Permintaan ya dari soalnya, diketahui persamaan parameter sebuah benda X-nya adalah 3 cos T dan Y-nya adalah 2 sin T dengan T-nya antara mulai dari 0 hingga 2 pi. Nah, yang diminta di contoh soal ini adalah teman-teman diminta menggambar grafik lintasan titiknya, kemudian mencari ekspresi atau persamaan untuk kecepatan, percepatan, dan laju, gitu ya. Nah, di poin C adalah mencari nilai maksimum nih, dan juga nilai minimum dari laju atau perpindahan titiknya. Nah, untuk pertama, teman-teman seperti menggambar persamaan fungsi vektor ya di pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini X-nya adalah 3 cos T, Y-nya adalah 2 sin T. Jadi, cos T sendiri adalah X per 3, sin T-nya adalah Y per 2. Ketika teman-teman memanfaatkan identitas trigonometri gitu ya, maka akan diperoleh persamaan elips dengan sumbu mayornya di sumbu X sebesar 3 dan sumbu minornya di sumbu Y. Kalau teman-teman gambar seperti ini kurang lebih ya. Jadi A-nya 3, B-nya 2 dengan A lebih besar dari B. Faktor posisinya berarti X-nya adalah 3 cos T, X-nya searah dengan I ya, kemudian Y-nya 2 sin T, berarti J-nya 2 sin T, vektor posisinya dapat gitu. Jadi teman-teman kalau mau dapat VT atau vektor V yang menandakan kecepatan, berarti teman-teman menurunkan 1 kali vektor posisi R. 3 cos T turunannya min 3 sin T, 2 sin T turunannya 2 cos T. Untuk percepatan, teman-teman menurunkan kecepatan 1 kali atau menurunkan vektor posisi 2 kali. Itu ya. Jadi percepatannya diperoleh persamaan min 3 cos T min 2 sin T. Untuk laju sendiri, teman-teman bisa cari dengan menghitung panjang vektor V atau panjang kecepatan ya. Panjang vektor seperti biasa akar dari setiap komponennya dikuadratkan. Jadi 9 sin kuadrat T, 4 cos kuadrat T. Nah, ini saya uraikan 9 adalah 5 ditambah 4. 4-nya bisa saya manfaatkan identitas trigonometri ya. 4 sin kuadrat cos kuadrat 1, 4 kali 1, 1. Sehingga saya dapat besar dari
kecepatan, besar dari kecepatannya adalah akar 5 sin kuadrat T plus 4. Ini persamaan masih ya. Nanti teman-teman bisa menghitung perpindahannya dari T. T-nya yang dicari ya, T-nya berapa. Ketika T-nya 0 atau ketika T-nya 2pi misalkan, perpindahannya berapa. Nah, untuk poin ketiga, teman-teman diminta mencari perpindahan maksimal dan perpindahan minimal gitu ya. Persamaannya sudah kita dapatkan. Jadi kita tinggal menguji T-nya ini berapa sehingga nilai dari atau panjang dari vektor kecepatan atau laju itu maksimal. Nah, setelah dicoba, nih teman-teman akan dapat kalau T-nya pi per 2 atau T-nya 3 pi per 2 itu nilai yang kita peroleh adalah 3, sedangkan ketika T-nya 0 dan T-nya pi itu nilai yang diperoleh 2. Itu sudah nilai maksimum ya. 3 ini adalah nilai maksimum, sehingga nilai maksimumnya 3 ketika T-nya pi per 2 atau 3 pi per 2, dan nilai minimumnya adalah 2 ketika T-nya 0 atau pi, gitu ya. Nah, karena di C ini teman-teman juga diminta untuk menceritakan posisinya di mana, gitu ya. Jadi, berdasarkan nilai T-nya pi per 2, berarti posisi ketika nilai maksimum ada di 0,2 dan 0,-2 gitu ya. Nilai minimumnya ada di posisi 3,0 dan min 3,0. Itu posisinya. Seperti itu. Nah, untuk latihan soal, ini ada beberapa pokok bahasan yang saya ambil dari bahasan fungsi vektor awal ya. Jadi nomor 1, teman-teman diminta untuk menentukan daerah domain atau daerah asal alami atau domain dari suatu fungsi vektor. Nih, ada 2 fungsi vektornya. Kemudian untuk nomor 2, teman-teman diminta mencari kecepatan, percepatan, dan laju dari persamaan vektor posisi R. Itu ya, ini 3 dimensi ya, ada I, ada J, ada K. Nah, ketika T-nya pi per 4 itu untuk laju. Jadi ketika T-nya pi per 4, perpindahannya berapa, lajunya berapa. Gitu ya. Persamaan kecepatannya dicari dulu, persamaan percepatannya dicari dulu. Nanti teman-teman dapat, baru dilihat juga ya, kecepatan ketika T-nya pi per 4 itu berapa, dan percepatan ketika T-nya pi per 4 itu berapa. Jadi jangan lupa mensubstitusi untuk mendapatkan nilai ketika T sama dengan pi per 4. Dan di nomor 3, ini teman-teman dikasih informasi ada suatu vektor posisi R dengan T-nya adalah satuan waktu. Kemudian teman-teman dikasih info nih, kalau ketika T-nya sama dengan 0, maka vektor yang dibentuk, vektor posisi yang dibentuk adalah 3E plus J plus 2K. Nah, kalau misalkan persamaan percepatannya adalah E pangkat T ditambah E pangkat min T, K, E pangkat TI ditambah E pangkat min T, K, dan kemudian vektor V0, berarti vektor V ketika nilainya 0, gitu ya, bernilai vektor I ditambah 2J. Nah, teman-teman silakan memanfaatkan turunan ya, dari vektor posisi kalau diturunkan adalah kecepatan, kecepatan kalau diturunkan adalah percepatan. Jadi kalau teman-teman punya percepatan mau naik ke vektor posisi pakai integral tentu saja ya, karena integral kebalikan dari turunan. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, yang ditanyakan di nomor 3 adalah siapa vektor posisinya, persamaan umum vektor posisinya. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan ini
sampai sini dulu gitu ya. Jadi ada 4 ya, 4 soal dengan materi curve linear gitu. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup, mau tahu di Wapri ya. Begitu untuk UTS nanti insya Allah kita tidak lisan ya, jadi mengerjakan soal seperti biasa saja dengan materi dari setelah UTS yaitu cross vector sampai curve linear. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Semangat, selamat mengerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.